Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Ar-Royan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kemudahan, demikian juga kekuatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, demikian juga dilanjutkan duduk sebentar dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan masuk dalam sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang dia mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya. Jadi dia mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya. Maka di antara bentuk mempelajari Al-Quran adalah mempelajari tafsirnya sehingga kita bisa mentadaburinya dengan benar. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita memasuki ayat yang ke-210. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzurun, mereka tidaklah menanti, tidaklah menunggu. Yanzurun maknanya adalah yantadirun, yani mereka tidaklah menunggu illa melainkan an ya'tiyahumullah, Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka fi dhulalim minal ghamam, bersama dengan naungan dari awan, wal malaikatu, demikian juga para malaikat akan datang, wa qudiyal amr, dan perkara telah diputuskan, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semua urusan, semua perkara dikembalikan. Maka makna umum dari ayat ini bahwasanya para penentang dan orang-orang yang mendustakan lagi kafir, setelah datang kepada mereka dalil-dalil yang nyata, mereka tidaklah menunggu, melainkan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Datang kepada mereka maka sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan naungan awan pada hari kiamat kelak. Jadi kedatangan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para malaikat yang ini bersama dengan naungan awan pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk memberikan keputusan di antara mereka, memberikan ketetapan di antara mereka dengan ketetapan yang adil. Jadi dengan ketetapan yang adil. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan dengan keputusan yang adil, dan hanya kepada Allah semua urusan makhluk dikembalikan. Hanya kepada Allah semua urusan makhluk dikembalikan. Kemudian disebutkan oleh para ulama, di antaranya penulis Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, beliau mengatakan nahallahu azza wa jalla fil ayataini as-sabiqatain minat tibai khutuwatis syaitan. Maka pada dua ayat sebelumnya Allah melarang seseorang dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa haddara minal maili wal udul anil haq. Demikian juga Allah peringatkan supaya manusia dia tidak berpaling dari kebenaran. Wa tu'idu man fa'ala dzalik, dan Allah ancam orang-orang yang melakukan demikian. Jadi orang-orang yang mengikuti langkah syaitan, orang-orang yang dia berpaling dari kebenaran setelah datang penjelasan yang nyata baginya, maka Allah ancam demikian. Thumma
akada husula hadal wa'id wa kurbihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan ancaman tersebut dan dekatnya ancaman tersebut di ayat ini. Maka Allah katakan hal yang turun, mereka tidaklah menunggu illa melainkan an ya'tiyahumullah, Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka fi dulalim minal ghamam, bersama dengan naungan awan. Maka hal di sini kalau dalam bahasa Arab dia disebut harful istifham. Jadi istifham al-ingkari, untuk mengingkari, dan maknanya yaitu an-nafyu. Jadi maknanya adalah penafian, penegasian. Ini bukan maknanya apakah mereka menunggu, akan tapi tidak, maknanya tidaklah mereka menunggu. Jadi maknanya ma yanturun, jadi tidaklah mereka menunggu. Jadi yang turun di sini maknanya yantadirun, itu menunggu. Kemudian kata nadhara, ini ada faedah dalam sisi bahasa. Kata nadhara apabila dia dimutaadikan dengan ila, digandengkan dengan kata ila, maka itu maknanya an-nadhar bil ain, melihat dengan mata. Misalkan wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat kelak, yaitu di surah Al-Imran ayat 77. Jadi kalau ada nadhara digandengkan dengan ila, itu maknanya an-nadhar bil ain, melihat dengan mata. Akan tapi kalau nadhara yanzuru itu sendirian, tidak digandengkan dengan kata ila setelahnya, maka maknanya yantadirun, jadi maknanya adalah menunggu atau menanti. Sehingga kata penulis Aunur Rahman fi tafsiril Quran, wa idza lam tu'adda fahiya bimakna al-intidhar, apabila dia tidak dimutaadikan maka maknanya al-intidhar, yaitu menunggu. Seperti dalam ayat ini, hal yanturun ay hal yantadirun, mereka tidaklah menunggu. Illa ayyatiyahumullah, melainkan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Melainkan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Kapan ini? Yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat kelak, lifaslil qada bainal ibad, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keputusan di antara hamba. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan di antara hamba. Maka makna ityan di sini maknanya adalah al-maji. Jadi maknanya adalah datang. Misalkan Allah katakan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datang Rabbmu, demikian juga para malaikat bersaf-saf. Maka makna an ya'tiyahumullah, Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka, maka ityan di sini maknanya adalah maji. Kemudian kedatangan Allah, kata para ulama, wahya ityanun wa maji'un hakikiyun. Maka ini kedatangan Allah secara hakiki, yaliku bijalalihi wa adhamatihi subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah benar-benar datang pada hari kiamat kelak. Fi dulalim minal ghamam, di dalam naungan awan. Maka fi di sini, fi itu maknanya di dalam atau di. Maka kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau, demikian juga penulis Aunur Rahman fi tafsiril Quran, fi huna bimakna ma'a. Fi yang ada dalam ayat ini maknanya bersama, jadi maknanya adalah ma'a. Maka maknanya illa ayyatiyahumullah ma'adulalin minal ghamam, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang kepada mereka bersama dengan naungan awan, ai musahiban lihadihi dulal, yaitu Allah akan datang bersama dengan naungan awan tersebut. Maka tidak boleh dimaknai fi di dalam, atau dalam bahasa Arab dzarfiyah. Kenapa demikian?
li'annallaha ta'ala ajallu wa a'dhamu wa a'la wa akbar min an yukhita bihi syai'un min makhluqatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu agung, besar, yaitu untuk diliputi dari makhluknya. Enggak mungkin Allah datang awan ada di atasnya meliputinya. Allah Subhanahu wa taala berada di dalam naungan awan, enggak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala itu a'dham wa a'la wa akbar. Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, min an yukhita bihi syai'un min makhluqatihi, untuk diliputi makhluknya. Enggak mungkin demikian. Maka Allah katakan wa huwal aliyyul adzim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha agung. Demikian juga Allah katakan wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar, yaitu di surah Saba. Demikian juga di ayat yang lain Allah katakan wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia zat yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi maha tinggi lagi maha besar. Maka ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwasanya kata fi dulalim minal ghamam, kata fi di sini tidak bisa dimaknai dengan dzarfiyah yang konsekuensinya Allah diliputi makhluk, padahal di ayat-ayat yang lain Allah menjelaskan wa huwal aliyyul adzim wa huwal aliyyul kabir. Maka di sini para ulama jelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga penulis Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, makna fi di sini bukan di dalam naungan awan sehingga Allah seolah-olah ada makhluk yang meliputinya, akan tetapi bersama naungan awan. Akan tapi makna fi di sini adalah ma'a. Kemudian al-ghamam, al-ghamam ini jamak dari ghamamah yang maknanya as-sahab, awan. Au as-sahab al-abyad ar-raqiq. Jadi awan putih yang sangat lembut. Jadi dia awan putih yang sangat lembut, sehingga Allah sebutkan di surah Al-Furqan ayat 25, wa yauma tasaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari ketika tasaqqaqus sama', jadi langit itu terpecah belah, bil ghamam, kemudian turunlah awan putih yang sangat lembut, ya, wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan ketika itu malaikat mereka turun juga. Jadi malaikat juga turun ketika langit di hari kiamat pecah, kemudian bil ghamam, ada kabut yang tipis yang putih. Maka ini makna dari al-ghamam ay as-sahab al-abyad ar-raqiq, awan putih yang sangat lembut. Kemudian wal malaikah, dan malaikat. Malaikat ini juga akan datang pada hari kiamat kelak. Jadi akan datang pada hari kiamat kelak. Maka ini diatofkan, diikutkan dengan lafdul jalalah Allah atau lafdul hasan Allah. Ai wa ta'tihim al malaikah, maknanya malaikat juga akan datang kepada mereka. Maka ini dikuatkan di ayat yang lain, yaitu di surah atau yang kita kenal, Allah katakan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu akan datang kepadamu, demikian juga malaikat akan datang bersof-sof. Jadi sofan sofan maknanya sofan ba'da sofin. Ini mereka yaitu ada sof setelah sof yang lainnya. Wa qudiyal amr, dan keputusan atau perkara telah diputuskan. Jadi perkara telah diputuskan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan di antara hambanya, yaitu pada hari kiamat kelak tatkala Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Kemudian jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil atau kita petik dari ayat ini, di antaranya disebutkan oleh penulis Aunur Rahman fi Tafsiril Quran,
Yang pertama beliau katakan ta'kidul wa'id lilladzi adalu anil haqqi ba'da ma'rifatihi. Ancaman bagi orang-orang yang dia berpaling dari kebenaran setelah mengetahuinya. Wa takhfifuhum biqurbi adabihim, dan hendaknya mereka takut bahwasanya adab bagi mereka sudah dekat. Jadi bentuk menakut-nakuti mereka bahwasanya adab Allah Subhanahu wa taala telah dekat, sehingga Allah katakan hal yanturuna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam. Mereka tidaklah menunggu, mereka tidaklah menanti, melainkan Allah akan datang kepada mereka bersama naungan awan. Jadi bersama naungan awan. Maka ini ada ta'kidul wa'id, ada penegasan ancaman kembali. Bagi apa? Bagi orang-orang yang di ayat sebelumnya, baik orang-orang yang dia mengikuti langkah setan atau orang-orang yang mereka ini berpaling dari kebenaran setelah nyata kebenaran baginya. Sehingga di ayat 209 Allah katakan fa in zalaltum, apabila kalian tersesat, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian keterangan yang nyata, fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian ditegaskan lagi di dalam ayat ini, yaitu di hari kiamat kelak Allah akan datang dan akan memberikan keputusan yang adil kepada mereka. Jadi jangan sampai orang dia beranggapan ketika melakukan perbuatan maksiat di dunia, kedoliman di dunia, kekufuran di dunia, enggak ada balasannya, kemudian seolah-olah perbuatannya benar. Ingat, ada yang namanya hari akhirat. Jadi ada yang namanya hari akhirat. Adapun seorang mukmin ketika dia berbuat dosa di dunia, maka boleh jadi Allah ampuni dosanya atau Allah segerakan hukuman baginya, sehingga di akhirat tidak akan mendapatkan hukuman lagi. Dan ini termasuk di antara tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seorang. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi seorang dia melakukan perbuatan dosa di dunia, kemudian langsung Allah hukum. Ya, seorang dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian boleh jadi dia kesandung atau apa, pokoknya ada hukuman atau sakit dan seterusnya. Maka ini kebaikan, Allah ingatkan kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan, idza aradallahu bi abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka ajjalalahu al-uqubata fid dunya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Seorang berbuat dosa langsung dibalas hukumannya di dunia, maka balasannya tersebut ya menggugurkan dosanya, dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Wa idza aradallahu bi abdihi sar, adapun kalau Allah menginginkan keburukan bagi seseorang, amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah biarkan dosanya ditunda hingga Allah berikan balasan pada hari kiamat kelak. Ya, sebagaimana orang kafir, boleh jadi dunia Allah bukakan bagi mereka, mereka bersenang-senang di dunia, tapi ingat bahwasanya Allah akan datang pada hari kiamat kelak memberikan keputusan di antara mereka. Jadi Allah akan datang pada hari kiamat kelak memberikan keputusan di antara mereka dengan seadil-adilnya. Maka tidak perlu khawatir apabila seorang dia di dunia didolimi, ya, maka keputusan Allah itu adil. Kalau tidak ada hukuman atau tidak ada pengadilan yang adil di dunia, maka di akhirat kelak. Kemudian faedah berikutnya, indorul mukadzibin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman bagi orang-orang yang mendustakan. Wa annallaha yumhilu wa la yuhmil, Allah menunda hukuman bagi mereka, tapi ingat Allah tidak lengah. Jadi Allah tidak lengah. Oleh karena itu di antara nama Allah Al-Halim. Jadi nama Allah itu Al-Halim, tidak segera memberikan hukuman bagi orang yang bermaksiat. Karena Allah ingin
seorang dia ketika bermaksiat melakukan perbuatan dosa, ada kesempatan baginya untuk bertaubat. Maka di antara nama Allah Al-Halim. Maka di sini Allah menunda, Allah menunggu hukuman bagi orang-orang yang mendustakan. Tapi ingat, bukan berarti Allah lengah. Jadi bukan berarti Allah lengah. Sehingga Allah katakan, hal yang turuna illa an ya'tiyahumullahu fi dulalim minal ghamam. Kemudian faedah berikutnya, itsbatu ityanillahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Ayat ini dalil yang menetapkan sifat ityan bagi Allah. Allah akan datang pada hari kiamat kelak. Lil fasli wal qada'i baina ibadi, untuk memberikan keputusan di antara hambanya. Wa huwa minal af'al al-ikhtiyariyah, dan ini termasuk sifat ikhtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari illa an ya'tiyahumullah, melainkan Allah akan datang kepada mereka. Melainkan Allah akan datang kepada mereka. Maka terkait dengan hal ini perlu kita fahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah disebutkan Allah ini memiliki sifat. Allah memiliki sifat. Atau ada istilah sifat tsubutiyah, yaitu sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau ditetapkan oleh Nabi SAW bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi berasalkan wahyu. Sifat tsubutiyah, sifat yang ditetapkan untuk Allah berdasarkan dalil, ini terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada istilah ya kalau kita belajar al-asma wa sifat. Jadi sifat tsubutiyah, sifat yang ditetapkan untuk Allah berdasarkan dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan sifat ini tidak terpisahkan dengan dzatnya. Ini sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah terbagi menjadi dua. Sifat dzatiyah ini ditetapkan oleh berbagai kelompok dalam Islam, misalkan orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Kullabiyah, demikian juga Ahlus Sunnah menetapkannya. Sifat dzatiyah terbagi menjadi dua. Ada sifat dzatiyah maknawiyah, ada sifat dzatiyah maknawiyah dan sifat dzatiyah khobariyah. Sifat dzatiyah maknawiyah ini sifat yang menunjukkan pada sesuatu yang maknawi. Allah itu al-haya, hidup, kemudian al-ilmu, ya, Allah punya ilmu, Allah punya hikmah, ya, Allah punya kudrah, kemampuan. Maka ini sifat dzatiyah maknawiyah, ya. Yang kedua ada sifat dzatiyah khobariyah, ya, sifat yang selalu melekat pada zat Allah, akan tetapi kita tetapkan berdasarkan khobar, berdasarkan dalil. Ini disebutkan oleh para ulama, ini padanan bagi namanya pada makhluk merupakan bagian anggota badan. Misalkan wajah, dua tangan, kaki, betis, Allah punya, akan tapi tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seandainya Allah tidak katakan Allah ini punya wajah, enggak boleh kita tetapkan Allah punya wajah, karena ini dzatiyah khobariyah. Ini memang terkait pembahasan al-asma wa sifat. Kemudian yang kedua sebagaimana yang ada dalam ayat ini, sifat fi'liyah. Jadi sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini sifat yang kemunculannya berkaitan erat dengan kehendak Allah. Allah datang kapan? Pada hari kiamat. Maka ini disebut sifat fi'liyah. Dia terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat fi'liyah terbagi lagi menjadi dua. Ada yang dia sebabnya diketahui, ada yang sebabnya tidak diketahui. Apa sebabnya diketahui? Misalkan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Maka cinta ini sifat fi'liyah. Demikian juga ridho, sifat fi'liyah yang sebabnya diketahui. Oh, kalau orang dia banyak bertaubat, Allah cinta kepadanya. Allah cinta kepadanya. Ada sifat fi'liyah yang sebabnya tidak diketahui.
Misalkan istiwa, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah meninggi atau berada di atas ars. Apa sebabnya? Tidak diketahui. Dan ada sifat bagi Allah yang dia asalnya dzatiyah, melekat pada Allah sejak dulu, sejak azali, sekaligus fi'liyah. Contohnya apa? Kalam atau berbicara. Allah sejak dulu bisa berbicara, akan tapi Allah Subhanahu wa taala kapan berbicara kepada Nabi Musa? Ketika zaman Nabi Musa, ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka ini dia dari sisi asalnya dzatiyah, akan tetapi dalam hal ini waktunya kapan ditinjau dari satu demi satu peristiwanya, maka dia fi'liyah. Nah, di dalam ayat ini ityan atau maji itu termasuk sifat fi'liyah. Dia termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya bisa didengarkan ya kajian dari yang sangat bagus yang dibahas oleh Ustadz Dr. Finanda Andirja hafidhahullahu taala. Jadi ketika beliau menjelaskan masalah ini, yani masalah tauhid al-asma was sifat. Maka sekali lagi terkait dengan ayat ini dalil penetapan sifat ityan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah. Jadi sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, maka Allah berbuat datang sesuai kehendaknya. Kapan sesuai kehendaknya? Nah, ini terkadang ditolak oleh sebagian kelompok kaum muslimin. Kemudian faedah berikutnya, atau sebelumnya kata penulis Aunur Rahman, wa huwa idyanun wa maji'un hakikiyun yaliku bijalalihi wa adhamatihi. Dan yang dimaksud sifat datang ini merupakan sifat hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu itsbatuhu, maka wajib menetapkannya bila takyif, tanpa bertanya bagaimananya, wala ta'til, tanpa menolaknya, wala tahrif, atau menyimpangkan dari makna yang asli, wala tamthil, atau menyamakan dengan kedatangan makhluk. Jadi Allah datang pada hari kiamat sesuai dengan keagungannya, maka tidak boleh ditanya bagaimana, oh Allah datang seperti ini, atau ta'til, atau kita tolak, oh kalau datang seperti makhluk, atau kita tahrif, kita selewengkan ke makna yang lain, oh yang datang bukan Allah akan tapi perintahnya misalkan, atau tamthil, oh Allah datang seperti ini, seperti makhluk, maka ini semuanya enggak boleh. Maka wa fi hadza raddun ala man yanfi thubutal af'al al-ikhtiyariyah lillahi min ahli ta'til wa ghairihim. Demikian juga di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang menafikan sifat ikhtiyariyah atau sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beranggapan kalau Allah datang pada hari kiamat, dalam benak mereka ya seperti makhluk, ya seperti makhluk. Padahal Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita punya penglihatan, punya pendengaran, akan tapi tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetapkan Allah bisa mendengar, Allah bisa melihat, ya, akan tetapi tentu pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana kita tetapkan Allah akan datang pada hari kiamat memberikan keputusan di antara hamba, maka kedatangan Allah pada hari kiamat sesuai dengan keagungannya tidak bisa disamakan dengan kedatangan makhluk. Kedatangan raja, kedatangan manusia tidak bisa demikian. Kemudian faedah berikutnya, at-tanbihu ala adhamatillahi wa adhamati idyanihi wa maji'ihi. Maka ayat ini dalil peringatan akan keagungan Allah, keagungan kedatangannya pada hari itu. Karena Allah katakan fi dulalim minal ghamam. Jadi fi dulalim minal ghamam. Karena kata dulal dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dulal di sini bentuknya
nakirah, yani bentuknya adalah nakirah. Tadullu ala annaha dulalun adimah wa katsirah. Maka ini menunjukkan naungan awan tersebut sangat agung dan sangat besar. Jadi sangat agung dan sangat besar, sehingga ini menunjukkan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, kullu hada muqaddimatun limaji'il jabbar subhanahu wa ta'ala. Semua itu merupakan muqaddimah bagi kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hada yufidu adhamatal bari subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan yang bisa menciptakan awan tersebut lebih agung lagi. Jadi awan yang akan datang bersama Allah itu sangat besar, sangat banyak. Maka yang menciptakannya tentu lebih agung lagi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, itsbatu wujudil malaikah. Ayat ini dalil yang menetapkan keberadaan malaikat. Wa idyanuhum yaumal qiyamah, dan mereka akan datang pada hari kiamat, yaumal fasli bainal ibad, yaitu pada hari ketika Allah memberikan keputusan di antara hambanya. Ini diambil dari wal malaika, dan malaikat juga akan datang. Jadi malaikat juga akan datang. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan annal malaikata ajsamun. Ayat ini dalil yang menunjukkan malaikat itu punya jisim, punya jasad, ada zatnya. Khilafan liman za'ama annal malaikata qawiyul khair. Beda dengan orang yang menganggap malaikat itu enggak ada wujudnya, tapi dia qawiyul khair. Dia kekuatan untuk melakukan kebaikan. Jadi malaikat itu energi positif saja, dia kekuatan untuk melakukan kebaikan, enggak ada zatnya. Nah, ini keliru. Malaikat itu ajsam, dia punya jasad. Maka kita tahu bagaimana malaikat Jibril alaihi salam. Wa annahum arwahun bila ajsam. Kata mereka malaikat itu sekedar ruh tanpa ada jasadnya. Maka ini warad ala hada az-za'ma fil Qur'ani was sunnati katsirun. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bantahan untuk orang-orang yang berpendapat demikian baik dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah sangat banyak. Jadi sangat banyak. Maka keliru kalau orang mengatakan malaikat itu enggak ada wujudnya, dia hanya qawiyul khair. Dia hanya energi positif untuk melakukan kebaikan, ya. Setan juga demikian, jin juga demikian. Dia yang memerintahkan keburukan, enggak ada wujudnya misalkan. Nah, ini tentu pendapat yang tidak tepat. Kemudian faedah berikutnya, inqida'un wa intiha'u kulli syai'in yaumal qiyamah. Ayat ini dalil segala sesuatu pada hari kiamat selesai. Fala i'tidar, maka tidak ada udzur wala istiqtab. Demikian juga tidak ada lagi waktu untuk bertaubat. Wa masiru kulli ila ma'wahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Maka semua manusia, ya, semua manusia dan jin, mereka akan kembali ke tempatnya, boleh jadi ke surga ataupun ke neraka. Sehingga Allah katakan wa qudiyal amr, dan semua urusan, semua perkara telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebelum datang hari kiamat, maka hendaknya seorang dia benar-benar mempersiapkan dirinya. Maka cabang dari faedah ini, karena kalau sudah datang hari kiamat atau bahkan ketika seorang sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatannya untuk menambah amal. Jadi tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk menambah amal, udah selesai. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Jadi dunia akan pergi meninggalkan kita. Adapun akhirat dia akan datang, ada di hadapan kita. Walikulli wahidin minhuma banun. Jadi setiap dunia dan akhirat memiliki banun, memiliki anak-anak, punya orang-orang yang dia antusias untuk mengejarnya. Maka kata Ali, fakunu min abnail akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jadilah kalian pengejar akhirat. Wala takunu min abnaid dunya, dan janganlah kalian menjadi budak-budak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab. Adapun hari ini sekarang ketika di dunia, amalun adalah waktu untuk beramal, wala hisab, enggak ada hisab.
Wa ghadan hisabun wala amal, dan sebaliknya esok ketika seorang sudah meninggal dunia masuk ke negeri akhirat yang ada hisab, perhitungan dari Allah, enggak ada lagi waktu untuk beramal. Sehingga kalau sudah masuk pada hari kiamat, maka inqidha wantiha'u kulli syai', maka segala satunya udah selesai. Jadi enggak ada Ustaz, udah dikembalikan, pengen Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah kematianku meskipun sebentar, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan sedekah sehingga menjadi orang-orang yang soleh. Maka enggak ada lagi kesempatan demikian. Maka orang-orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Kami akan beramal soleh yang dulu belum pernah kami lakukan. Maka apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian sehingga orang-orang yang mau mengambil pelajaran bisa mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. Bisa jadi maknanya nabi, sebagian ulama katakan maknanya uban. Ini telah datang peringatan dari Allah. Kalau orang sudah beruban, ya biasanya sudah sepuh, ya sudah tua, sudah waktunya dia mempersiapkan dirinya. Oh, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian peringatan. Ya, peringatan bisa jadi Allah utus para nabi dan rasul mengemban risalah, atau peringatan yang dimaksud adalah uban. Maka tatkala seorang dia sudah beruban rambutnya, ya meskipun ada orang masih muda beruban, akan tapi biasanya ya orang yang sudah sepuh, sudah tua, maka ini datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bantah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umur kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, sehingga orang yang bisa mengambil pelajaran ya mampu untuk mengambil pelajaran. Maka ketika waqudiyal amr, semua urusan sudah ditetapkan, maka selesai. Oleh karena itu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umur kita di dunia ya tidak panjang, ya alhamdulillah Allah beri kesehatan kepada kita, ya kan? Demikian juga Allah berikan taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan, maka ini nikmat yang besar yang hendaknya dijaga. Jadi yang hendaknya dijaga. Jadi kita banyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas ketaatan. Kemudian faedah berikutnya, anna marji'al umuri kullaha wa maraddaha wa masiraha ilallahi wahdah duna ghairih. Segala urusan semuanya kembali kepada Allah, bukan kepada yang lain, yaitu umurud dunya wal akhirah, baik perkara dunia ataupun akhirat, baik perkara kauni ataupun syar'i, semuanya kepada Allah. Maka ini menunjukkan hendaknya seorang dia tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua urusan dikembalikan. Nah, ini memberikan faedah pembatasan. Wa turja'ul umuri ilallah, jadi semua urusan dikembalikan kepada Allah, tapi ilallahnya didahulukan. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah turja'ul umur. Ini semua urusan dikembalikan. Padahal biasanya susunannya yang biasa, yang normal itu wa turja'ul umur ilallah, tapi didahulukan ilallah. Ini ada tanbih, hendaknya semua urusan kita, baik perkara dunia, perkara akhirat, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, azamatullahi azza wa jalla wa tamamu sultanihi. Ayat ini dalil keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya kekuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan di akhir ayat, wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semua urusan itu dikembalikan. Maka kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini, ayat yang agung, memberikan faedah yang
cukup banyak kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang mereka mengikuti langkah-langkah syaitan, orang-orang yang mereka berpaling dari kebenaran setelah jelas baginya kebenaran. Ingat, pada hari kiamat kelak Allah akan datang kepada mereka. Jadi Allah akan datang, akan memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Jadi akan memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Maka adanya hari kiamat ini pelajaran penting bagi kita untuk bersabar ya di atas ketaatan ya. Meskipun seorang boleh jadi di dunia ya kan, dia mengalami berbagai kesusahan, kesulitan, tapi dia sabar di atas ketaatan. Ingat ada hari kiamat, kita berharap balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika didolimi oleh orang lain. Seandainya tidak dibalas di dunia, ingat ada balasan di akhirat. Meskipun tatkala seorang dia memaafkan, ya tentu ini juga kebaikan. Yani tatkala seorang dia memaafkan tentu kebaikan ya. Karena dosa kita banyak ya. Kalau kita menginginkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya juga mudah memaafkan orang lain. Jadi mudah memaafkan orang lain. Jadi wallahu a'lam bishawab, kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian apa yang bisa kita sampaikan atau kita baca dalam kajian kita pagi hari ini terkait tafsir ringkas dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-210. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan bagi kita untuk tetap berpegang teguh dengan agama ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Wallahu alam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.